Mau gelar konser ya? Iya. Deg-degan. Nah, oke. Awalnya kan Mbak Bunga berkarir itu sebagai pemain sinetron, acting mulainya kan. Nah, terus akhirnya merambah ke dunia tarik suara. Apa sih yang Mbak Bunga lakukan akhirnya bisa meyakinkan orang banyak bahwa Mbak Bunga juga capable untuk menyanyi dunia tarik suara? Sebenarnya walaupun memulai karir dari sinetron itu kan juga karena ditemuin di mall sebenarnya. Temuin di mall sama seorang sutradara, akhirnya diajak main sinetron. Jadi sebenarnya karir aku tuh kayak kecemplung gitu rasanya. Jadi kayak pintunya tuh dibukain, tinggal akunya mau jalanin gimana. Tapi to be a singer is always been a dream. Dari kecil emang senang nyanyi, pengen jadi penyanyi. Tapi bayangannya tuh cuma pengen jadi penyanyi di kafe aja gitu. Nggak nyampe punya rekaman, punya album gitu, nggak nyampe ke situ. Cuma mimpinya cuma sampai situ sebenarnya. Tapi ternyata yang diberikan tuh lebih besar lagi. Nah, dari sinetron itu mulai dikenal sama teman-teman dari media. Akhirnya ada beberapa yang wawancara, nanya apa sih yang pengen dilakuin dalam hidupnya ke depannya, pengen apa? Oh, pengen jadi penyanyi, sebenarnya pengen jadi penyanyi. Salah satu dari media tersebut, tabloid kalau nggak salah waktu itu, bikin judul Bunga Citra Lestari lebih nyaman menyanyi daripada berakting. Kebetulan dilihat sama Pasben. Gitu. Pasben lagi mencari satu orang yang fresh, yang muda, waktu itu masih muda. Waktu itu ya sudah lama sekali. Untuk featuring dengan mereka satu lagu untuk album barunya Pasben. Gitu. Ya udah, akhirnya mereka menghubungi aku, dan walaupun genre musiknya mungkin agak berbeda dengan apa yang aku expect untuk menjadi genre musik aku, tapi I think Pasben, sebuah band legendaris yang besar gitu, membuka kesempatan untuk aku bisa bernyanyi, why not? Akhirnya aku coba rekaman. Begitu rekaman, labelnya Pasben, Aquarius waktu itu tertarik gitu untuk bikinin solo album buat aku, karena dilihat oh suaranya memang secara teknik mungkin masih jauh, tapi secara suara punya khas, jadi orang bisa tahu oh ini si Bunga. Waktu itu belum ada bacaan si Bunga. Ya udah, akhirnya aku coba untuk rekaman album pertama, rilis, mendapatkan respon yang amat sangat baik, tapi juga mendapatkan banyak komentar yang amat sangat banyak, yang banyak macam-macam lah, negatif gitu. Aji mumpung, udah acting aja, ngapain sih nyanyi gitu, ngapain coba-coba nyanyi, udah nggak bisa nyanyi gini. Tapi I think nggak semua orang tahu it's always been a dream for me gitu, dan wajar lah kalau baru coba terus banyak miss, banyak salah, banyak kurang. Itu nggak stop aku untuk apa ya, untuk mundur gitu, ngerasa oh jangan-jangan, tapi aku ngerasa then I need to prove to myself that I can grow gitu. Not to people but to myself gitu, that I can grow. Ya udah, dari situ it took me years and years untuk bisa orang menerima aku sebagai seorang penyanyi. Walaupun mungkin sebagian orang senang gitu ya. Kebetulan aku didukung dengan label yang amat sangat suportif, dengan pencipta lagu yang amat sangat hebat. Jadi dapat gitu lagu yang cuma BCL yang bisa nyanyi, karena lagu itu saking simpelnya. Orang kadang-kadang susah nyanyinya, apalagi orang jago nyanyi lebih susah lagi, jadi kedengaran jadi berat gitu. Ya dari situ aku rasa memang untuk bukan membuktikan ya, untuk membuat orang akhirnya bisa menerima aku jadi penyanyi itu bukan dalam waktu semalam atau sekali rilis lagu orang oke gitu. Jadi emang itu nih years, I think more than 5 years untuk akhirnya orang bilang oh ya ternyata dia bisa nyanyi. Dan itu aku prosesnya, aku belajar gitu. Aku belajar dari panggung ke panggung, aku banyak tanya sama senior penyanyi gimana sih nyanyi itu gimana. Salah satunya ada Mas Ari Lasso yang juga bantu gitu. Aku pernah show sama Ari Lasso di kota kelima, show tour panjang. Kota kelima dia baru bilang ini kamu bener-bener nyanyinya. Nah itu aku udah keluarin album ya, jadi udah jadi penyanyi nih, tapi nyanyinya belum bener gitu. Jadi udah di kota kelima baru, nah ini kamu bener-bener nyanyinya. Oh gitu. Jadi belajarnya emang dari jalan, belajarnya dari panggung ke panggung, bukan
tapi ya I think karena emang ini mimpi dari dulu gitu, jadi it's worth it, segala perjuangan dan kerja keras it's worth it sampai sekarang orang bisa accept aku jadi seorang sebagai seorang ibu, istri juga, terus bekerja juga, nyanyi iya, acting iya, iklan iya, brand ambassador iya. Menurut Mbak Bunga tuh apa sih yang harus dipunya oleh seorang wanita supaya bisa seimbang ngejalanin multiperan tersebut? Okay. Wanita itu berhak menjalani hidup seperti apa yang mereka mau. Dan wanita itu deserve to be happy. To be happy as a wife, to be happy as a mother, to be happy as herself. Gitu. Jadi kalau buat aku sih yang penting adalah bisa balancing kepala dulu nih. Kalau yakin kita bisa lakuin. Memang mungkin jam tidur berkurang. Memang mungkin ada momen-momen dimana kita kerja ninggalin anak kayaknya, aduh sedih gitu kan, feel guilty, banyak tuh. Women always live with their guilt. Itu udah pasti, apalagi sama anak gitu kayak aduh salah. Tapi balik lagi, aku ini ngomongin menjadi ibu ya. I tried untuk menjadi ibu yang very ambitious dulu gitu. But I was unhappy. Jadi aku pikir untuk membesarkan seorang anak dan mempunyai keluarga, hidup dengan suami yang bisa menjalani hidup yang bahagia, ya si wanita ini harus bahagia. Bagaimana cara bahagianya itu orang masing-masing beda. Kalau aku dengan aku berkarya, dengan aku mengerjakan sesuatu yang aku passionate. Bukan berarti aku nggak passionate mengenai keluarga, enggak, cuma ada satu yang kayaknya kosong gitu. Kalau aku nggak kerja, kalau aku nggak nyanyi, kalau aku nggak acting. Jadi dari situ aku rasa goalnya apa sih? Goalnya aku pengen punya anak yang tumbuh dengan kebahagiaan, aku pengen suami aku bahagia dan aku pun bahagia. Ya adalah dengan ini semua, walaupun mungkin badannya lebih capek, walaupun mungkin pikirannya harus lebih bisa tertata supaya bisa dibagi dengan benar. Tapi kalau itu memang buat mengejar passion yang akhirnya bisa membuat wanita ini menjadi lebih glowing, menjadi lebih happy, why not dijalanin. Jadi sih sebenarnya cuma masalah keyakinan aja sih, kita harus yakin kita doing the best for us and for everybody. Dan apapun yang mau dijalanin, mau itu pilihannya bekerja atau nggak bekerja, sibuk atau mungkin sibuk di rumah, karena semuanya itu pekerjaan sebenarnya. As long as kita yakin kita ngelakuin ini for the good thing dan ngelakuin ini dengan cara yang benar, ngelakuin ini buat diri kita juga, I think it's gonna work. Pernah nggak di beberapa titik gitu Mbak Bunga berada di lowest point-nya Mbak Bunga, terus how did you manage yourself together? Lowest point of course everybody pasti udah ngelewatin lowest point. Kadang-kadang kita udah di tinggi banget terus low-nya low banget. I think balik lagi faith ya, maksudnya aku yakin hidup itu seperti roda berputar, and it's true. Karena untuk seorang yang hidupnya udah lumayan lama, udah mengalami ups and down, dan kita yakin gitu di saat kita low, aku justru orang yang lebih takut dikala aku ada di atas daripada aku ada di lowest point. Ini lowest point is not a problem for me. Aku di lowest point, aku punya semangat begitu tinggi untuk bangkit, itu aku. Tapi kalau aku lagi ada di atas, aku bingung. Justru malah bingung. Kalau when I got everything, that's when the fear comes. Di momen itu. Jadi ujiannya tuh sebenarnya dua. Masalah dalam hidup tuh bukan di saat cuma kita di lowest point doang. Di saat kita di atas itu lebih berat lagi, in my opinion. Tapi kalau emang ada orang nanya gimana sih cara nanganin yourself gitu ya waktu di lowest point, it's to believe it's not gonna be like this all the time gitu. Kalau we can make a change, we can do something and then let go gitu. Maksudnya harus percaya ada greater power than us yang akan bisa bantu kita juga untuk keluar dari all this problem. What does it take to be Bunga Citra Lestari seperti yang sekarang? What does it take? Yeah. What does it take? Hard work, struggle, pain, guilt, everything. Semua apa, aku selalu gimana ya? Kadang kita punya penyesalan atas momen-momen yang mungkin kita nggak pengen punya dalam hidup gitu. Tapi begitu kita lihat dari sekarang, kalau kita miss dari salah satu momen itu, kita nggak di sini sekarang. Jadi what does it take to be me right now? Ya segala macam, luck, perjuangan, kerja keras, pengorbanan, faith, gitu kan. Apa ya? And
sih sebenarnya yang paling buat aku sekarang adalah usaha untuk just to be me right now. Sekarang juga kan it's not that it's perfect gitu, but at least I achieve my dream to be a singer. Dan untuk ada di sini juga mempertahankan itu kan juga kerja keras dan selalu berusaha untuk improve sih sebenarnya. So it takes basically everything to be who I am right now. Tapi bukan berarti sekarang itu terus udah gitu, semua yang sudah lakukan terus di sini udah. Masih banyak lagi yang bisa dicapai lagi, tapi mungkin caranya sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang udah dilakukan, yaitu for you itu pertama yakin dulu, tahu kalau kita ngelakuin yang benar, tahu yang bagus dan yang nggak bagus buat diri sendiri, karena tiap orang beda bagus dan enggaknya gitu kan. And knowing yourself is sebenarnya untuk bisa ada pada, buat aku personally untuk bisa di sini sekarang itu kayak banyak perjalanan ya sebenarnya yang dilewatin, yang macam-macam, dari yang happy moment sampai yang nggak happy moment, tapi ya faith and hard work sih aku rasanya. Ini pertanyaan lebih ringan lagi, agak ringan dikit. Kan sekarang mau masukin bulan Februari yang identik sama Valentine's Day. Itu Mbak Bunga ada acara khusus dari sama keluarga gitu, sama perayaan Valentine, sama suami mungkin, sama anak-anak? I don't really celebrate Valentine's Day. Karena most of the time juga di kala Valentine's bekerja. Pastinya bekerja. Cuma tahun ini aja nggak kerja. Karena persiapan buat konser, jadi otomatis nggak kerja on Valentine's Day. I think hari kasih sayang is every day. Jadi aku emang nggak celebrate Valentine's. Kalau memang ada itu cuma kayak buat lucu-lucuan aja gitu, kayak biasanya sih justru Asraf yang kalau dia inget itu Valentine's Day ya. Misalnya dia ada bunga, ada apa gitu. Mungkin ntar Noah kasih kartu atau aku yang nyuruh Noah nulis kartu kasih ke Daninya. Tapi more to buat kayak gimmick gitu, kayak buat sok-sok ikut-ikutan. Tapi kayak beliefnya tuh sebenarnya nggak ada sama Valentine's Day. I think banyak hari-hari lain yang lebih spesial sih buat aku daripada Valentine's Day. Oke, itu aja Mbak Bunga. Oke, makasih banyak. sama-sama, thank you.